Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Azmi Mujahid akan mempresentasikan hasil resume saya pada jurnal yang berjudul Pengaruh Genetik dan Lingkungan Terhadap Kepribadian. Dari jurnal yang sudah diberikan, saya membagi ke dalam beberapa subbab, yaitu pertama, penelitian ahli geografi, kedua, kesimpulan ahli geografi, ketiga, kualifikasi dan klarifikasi dalam penelitian ahli geografi, keempat, temuan dalam penelitian ahli geografi, kelima, analisis genetik molekuler kepribadian, keenam, yaitu hubungan dan perubahan kepribadian, ketujuh, jenis-jenis kontinuitas dalam penelitian longitudinal, dan kedelapan, koherasi kepribadian, dan yang terakhir yaitu perspektif. Subbab pertama, penelitian ahli geografi. Pada resume yang sudah saya buat menjelaskan bahwa ahli geografi melakukan dua penelitian, yaitu studi kembar dan studi adopsi. Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui seberapa besar faktor genetik dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi kepribadian seorang anak. Subbab kedua yaitu kesimpulan ahli geografi. Dari penelitian yang sudah dilakukan ahli geografi, mereka menyimpulkan terhadap studi kembar yaitu 1. Faktor genetik kembar MZ lebih besar daripada kembar DZ karena gen polimorfik yang dimiliki kembar MZ lebih besar daripada kembar DZ. Dan apabila kembar MZ memiliki kesamaan yang sama tanpa adanya pengaruh lingkungan di dalamnya, maka itu disebut faktor aditif yang diturunkan oleh orang tuanya dan diberi label A. Kesimpulan kedua, kembar MZ memiliki kemiripan lebih banyak daripada kembar DZ. Hal ini dinyatakan karena kembar MZ memiliki gen polimorfik lebih banyak daripada kembar DZ. Akan tetapi, bila kembar DZ memiliki kesamaan yang lebih banyak daripada kembar MZ, maka ini dikarenakan faktor lingkungan yang terjadi pada kembar DZ, seperti faktor keluarga. Karena faktor keluarga ini, kembar DZ memiliki kemiripan lebih banyak daripada kembar MZ, dan hal ini dilabeli dengan label C. Kesimpulan ketiga sekaligus menjawab kenapa kepribadian setiap anggota keluarga berbeda-beda. Pada kembar identik atau yang disebut MZ, mereka sepenuhnya memiliki genetik yang sama, akan tetapi mereka tidak memiliki kepribadian yang sama identiknya seperti genetik mereka. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang berbeda-beda, seperti keluarga atau tempat tinggal saat mereka tinggal. Dan bisa jadi karena kembar identik belum diperlakukan lebih sama daripada kembar non-identik. Hal ini disebut family wide dan diberi label E. Setelah kesimpulan terhadap studi kembar, para ahli geografi juga menyimpulkan terhadap studi adopsi. Seperti yang kita tahu, studi adopsi tidak memiliki hubungan genetika sama sekali terhadap orang tua mereka, akan tetapi melewati faktor lingkungan. Hubungan baik antara orang tua dan anak juga mewakili faktor lingkungan yang terjadi pada anak adopsi. Nah, studi adopsi juga dapat disamakan seperti studi kembar, yaitu memiliki label A, C, dan E, yaitu A karena memiliki gen atau daya waris dari orang tua aslinya, dan C karena faktor lingkungan yang sama yang mungkin dimiliki oleh anak adopsi, dan E yaitu lingkungan yang berbeda yang dimiliki oleh anak adopsi. Jika kalian masih bingung seberapa besar faktor lingkungan dan faktor genetika mempengaruhi kepribadian seseorang, di sini dijelaskan dalam penelitian dunia bahwa faktor lingkungan dan faktor genetik memiliki peran yang sama terhadap kepribadian yang dimiliki seseorang. Jadi, bukan berarti faktor genetik lebih besar daripada faktor lingkungan dan faktor lingkungan lebih besar dari faktor genetik. Bagaimana kita menerapkannya dan melakukannya terhadap kepribadian seseorang. Subbab ketiga,
kualifikasi dan klarifikasi dalam penelitian ahli geografi. Pertama, studi kembar menggunakan penilaian terhadap teman sebaya dan kuesioner laporan diri. Akan tetapi, kuesioner laporan diri di dalamnya terlibat lebih banyak faktor genetik daripada penilaian terhadap teman sebaya, yang seharusnya penilaian terhadap teman sebaya memiliki keterlibatan dalam faktor genetik lebih banyak daripada laporan kuesioner diri. Hal ini masih diteliti lebih lanjut oleh para peneliti. 2. Penelitian temperamen dan kepribadian mengandalkan penilaian dari orang tua. Oleh karena itu, disarankan orang tua melakukan anaknya secara adil dan tidak membeda-bedakannya. Hal ini mempengaruhi kepribadian anak yang sangat besar, hingga kedepannya anak tidak merasa bahwa dia memiliki kepribadian yang beda karena dibeda-bedakan oleh orang tuanya. Ketiga, telah dikatakan bahwa studi kembar memiliki gen aditif lebih banyak daripada studi adopsi. Hal itu bisa dibalikkan dengan faktor lingkungan. Akan tapi ternyata studi ini perlu penelitian lebih lanjut agar bisa memastikan bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap studi kembar dan studi adopsi. Subbab 4. 4 temuan dalam penelitian ahli geografi. Apa saja 4 temuan yang dihasilkan oleh peneliti ahli geografi? Yaitu 1. Pengukuran kepribadian dari sudut pandang memiliki hasil yang lebih banyak daripada pengukuran kepribadian menggunakan faktor genetik. Akan tetapi, pengukuran menggunakan faktor genetik lebih bisa diandalkan daripada pengukuran kepribadian yang menggunakan sudut pandang. Kedua, sebelumnya sudah dilakukan penelitian yaitu yang dinamakan penelitian superfaktor. Superfaktor memiliki penelitian dan hasil tersendiri. Akan tetapi, superfaktor tidak melakukan penelitiannya secara detail. Lalu, ahli geografi melakukan penelitiannya secara detail, dan superfaktor selalu saja menyembunyikan faktor lingkungan yang sudah dihasilkan dari penelitian ahli geografi. Oleh karena itu, dari kesimpulan bahwa superfaktor melakukan hal licik terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh ahli geografi, yaitu penelitian genetika. Walaupun penelitian genetika sering diremehkan, mereka berhasil membuktikan bahwa teori mereka dapat digunakan pada 3 penelitian besar yang berpengaruh pada zaman itu, hingga faktor genetika dapat mencocokkan dirinya bahwa faktor genetika bukan dasar yang dapat diremehkan. Keempat, penelitian ini digunakan dalam perubahan dan hubungan dalam proses pembentukan kepribadian. Dalam temuan sebelumnya terdapat sesuatu yang bernama set point. Sebelumnya, set point membuat perubahan kepribadian seorang menjadi jangka pendek. Akan tetapi, faktor genetik berkontribusi terhadap itu hingga membuatnya mengalami kemunduran, yang berarti membuatnya menjadi faktor jangka panjang. Subbab kelima, analisis genetika molekuler kepribadian. Penelitian ini sangat menarik dalam penelitian genetika karena di dalamnya meneliti tentang penyakit yang dapat diturunkan kepada anak yang mengganggu kepribadian anak-anak. Hal ini diteliti untuk mempengaruhi seberapa besar hal tersebut ke dalam kepribadian anak. Dan penelitian ini mengidentifikasi penyakit apa saja yang bisa mempengaruhi kepribadian anak tersebut dan jenis-jenis sifat apa yang bisa mempengaruhi kepribadian anak. Dan penyakit yang diturunkan tergantung seberapa besar paparan lingkungan mempengaruhinya juga. Oleh karena itu, kenapa penelitian ini disebut sangat menarik oleh para peneliti. Subbab ke-6, hubungan dan perubahan kepribadian. Dalam hubungan dan perubahan kepribadian, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kepribadian dapat berubah-ubah dan tetap dari waktu ke waktu. Hal ini menjelaskan
bahwa pernyataan tersebut ambigu. Oleh karena itu diberikan contoh. Misal seorang anak laki-laki menangis setiap hari pada umur 3 tahun. Lalu anak tersebut berubah menangis seminggu sekali pada umur 10 tahun. Hal itu menjelaskan bahwa anak tersebut mengalami perubahan, akan tetapi perubahan absolut, bukan perubahan yang relatif. Subbab ke-7, yakni jenis-jenis kontinuitas dan perubahan dalam penelitian longitudinal. Yang pertama ada kontinuitas dan perubahan diferensial, yakni bagaimana seberapa kuat sifat seseorang dari anak-anak menuju dewasa. Dan dalam penelitiannya terdapat 6 kesimpulan, dan 6 kesimpulannya saya cantumkan di dalam PPT ini. Dan yang kedua, yakni kontinuitas dan perubahan rata-rata, yakni bagaimana penelitian ini mengetahui dalam populasi perubahan sifat yang terjadi atau kepribadian bagaimana yang timbul dalam populasi tersebut. Yang ketiga, yakni kontinuitas dan perubahan efektif. Kontinuitas dan perubahan efektif merupakan bagaimana perubahan sifat seseorang dari waktu ke waktu ataupun kepribadiannya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepribadian yang dimiliki saat anak-anak bisa jadi terbawa saat remaja. Dan hal ini digunakan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tertentu dan dapat memahami apa yang sedang dia rasakan. Subbab ke-8, koherasi kepribadian. Jenis hubungan yang dibahas sejauh ini mengacu kepada homotipik yang berhubungan pada perilaku dan fenotipik yang berhubungan pada masa ke masa. Hal ini menjelaskan bahwa perilaku spesifik pada anak-anak tidak dapat diteruskan pada saat remaja. Akan tetapi perilaku tersebut masih bisa tertinggal karena konseptual yang sudah ada. Subbab ke-9, perspektif. Pertama, perspektif adaptasi organisasi. Menurut perspektif ini, kepribadian membantu memecahkan masalah dalam kehidupan pada titik yang baru sehingga seseorang bisa nyaman di dalam lingkungan yang mereka tinggali sekarang. Misal, melakukan hubungan baik terhadap teman sebaya atau melakukan hubungan kerja yang baik pada teman sekantor. Kedua, perspektif sosiologis. Perspektif ini menjelaskan bahwa kita harus memahami perjalanan hidup sebagai bagian dari peran yang sudah ditentukan secara budaya dan bertingkat sesuai umur, seperti menikah, bekerja, atau mengasuh anak. Ketiga, perspektif psikologi evolusioner. Hal ini di dalamnya bervariasi yang intinya yaitu bagaimana strategi seseorang untuk beradaptasi pada tempat baru dan bagaimana strategi seseorang beradaptasi terhadap hubungan yang akan dijalani atau sesuatu yang membuat mereka nyaman, yaitu contohnya seperti pemilihan pasangan. Kesimpulan perspektif. Hal ini masih menjadi satu pada subbab sebelumnya, yaitu perspektif. Dari ketiga perspektif sebelumnya dapat kita ketahui bahwa perjalanan hidup ialah bagaimana kepribadian seseorang menjadi sesuatu yang sangat pantas. Hal ini menjelaskan bahwa kepribadian tidak hanya untuk tingkah laku, akan tetapi untuk menjadi lebih baik di kedepannya.